Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang di muka bumi tentu menginginkan hidup bahagia. Keinginan untuk hidup bahagia memotivasi banyak orang untuk terus-menerus bekerja, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, karena dunia mengajarkan bahwa jika kita memiliki harta kekayaan yang melimpah, maka kita akan berbahagia. Tetapi firman Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaan ini sangat berbeda. Daud memulai tulisannya di kitab Mazmur dengan mengungkapkan kebahagiaan orang-orang yang hidup di tengah dunia ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jika kita ingin bahagia, maka kunci pertama adalah jangan mengikuti jalan atau nasihat-nasihat dari orang-orang fasik. Yang kedua, tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Apakah di dunia ini ada jalan yang namanya jalan orang berdosa? Tentu tidak ada, ya. Yang ada jalan Jenderal Sudirman, jalan Haryono, dan lain sebagainya, ya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya orang-orang yang di dalam kehidupannya kecenderungannya selalu melakukan kejahatan sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak duduk dengan orang lalu menggosip, menjelekkan orang lain. Ketika saudara menjelek-jelekan orang lain, bukan berarti saudara akan bertambah bahagia, tapi justru saudara akan menambah musuh. Karena tentu orang yang kamu jelek-jelekin itu, ketika dia mendengar, dia pasti membenci kamu. Nah, ayat 2 dari Mazmur pasal 1, Tuhan memberikan jawaban demikian. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu direnungkan siang dan malam, dipikirkan, terus-menerus dipikirkan, lalu dilaksanakan di dalam kehidupan. Ketika kita terus-menerus membaca, merenungkan, memikirkan firman Tuhan, dan mulai mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari, lama-lama itu menjadi satu kebiasaan, sesuatu yang baik
dan tentu kita akan mendapat kebahagiaan. Tentu orang-orang tidak akan memusuhi kita karena kita selalu berbuat baik kepada mereka. Kita selalu mempedulikan orang lain sebagaimana firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Nah, orang-orang yang melakukan yang mentaati apa yang dinasihatkan dalam ayat 1 dan 2. Pemazmur mengatakan orang itu hidupnya akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tumbuh dengan subur, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu, hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidupnya disenangi Allah dan disenangi sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami, sehingga kami boleh mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari berganti hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.